Reproduksi tidak hanya terjadi pada manusia, tetapi juga terjadi pada tumbuhan. Kita akan mempelajari reproduksi pada tumbuhan. Dalam video ini akan dipelajari berbagai macam cara reproduksi kelompok besar tumbuhan, yaitu tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae dan tumbuhan berbiji terbuka gymnospermae, tumbuhan paku Pteridophyta dan lumut Bryophyta. Kita akan membahas secara singkat reproduksi. Keempat kelompok besar tersebut sesaat lagi akan ditampilkan. Tumbuhan angiospermae atau tumbuhan biji tertutup adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berdalam bakal buah. Bakal buah adalah bagian putik yang membesar yang tersusun oleh daun buah. Bakal buah selanjutnya akan berkembang menjadi buah, berkembang menjadi biji. Tumbuhan biji tertutup sangat penting bagi kehidupan manusia maupun hewan, karena tumbuhan inilah yang menyediakan hampir semua bahan makanan. Tumbuhan angiospermae mengalami reproduksi aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual alami tumbuhan angiospermae dapat dilakukan dengan menggunakan rizoma. Sebagai contoh adalah jahi, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Stolon atau geragi sebagai contoh adalah tumbuhan stroberi. Umbi lapis sebagai contoh adalah bawang. Umbi batang sebagai contoh adalah umbi jalar dan kentang. Dan kuncup adventif daun sebagai contoh adalah daun cocor bebek. Merunduk, menyambung, menempel, dan stek reproduksi seksual merupakan cara reproduksi yang melibatkan sel kelamin dan fertilisasi. Reproduksi seksual pada tumbuhan angiospermae melibatkan sel kelamin berupa sel sperma yang dihasilkan oleh serbuk sari dan sel telur yang dihasilkan oleh putik. Reproduksi seksual tumbuhan angiospermae dapat terjadi melalui penyerbukan atau polinasi, pembuahan atau fertilisasi, penyebaran biji, perkecambahan. Pada peristiwa penyerbukan atau polinisasi, proses pembuahan dapat dibantu oleh angin atau anemogami. Serangga entomogami, burung ornitogami, kelelawar chiropterogami, dan manusia antropogami. Penyerbukan dibedakan menjadi penyerbukan tetangga, eitogami, penyerbukan silang atilogami, penyerbukan bastard hibridogami. Pada peristiwa pembuahan atau fertilisasi, penyerbukan sendiri dapat dibedakan menjadi penyerbukan sendiri setelah serbuk sari melekat pada kepala putik atau stigma. Maka serbuk sari akan menyerap air dan berkecambahlah membentuk bulu serbuk sari. Bulu serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Inti sel dalam bulu serbuk sari akan membelah menjadi dua. Dua inti sel generator tersebut akan berkembang menjadi dua inti sel jantan. Satu inti sel jantan membuahi inti sel telur membentuk zigot atau calon individu baru. Dan satu inti sel jantan yang lain membuahi inti kandung lembaga, membentuk endospermum yang bersifat triploid. Pada proses ini terjadi dua kali pembuahan, sehingga disebut dengan pembuahan ganda. Penyebaran biji meningkatkan peluang untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Penyebaran biji dapat dibantu dengan perantara angin anemokori, penyebaran biji dengan bantuan air hidrokori,
penyebaran biji dengan bantuan hewan zookori, penyebaran biji dengan bantuan manusia antrofokori. Reproduksi pada tumbuhan gimnospermae. Ada seksual dibagi jadi aseksual, reproduksi seksual gimnospermae, alat reproduksi seksual gatogeneratif yang disebut dengan strobilus, strobilus jantan dan strobilus betina. Strobilus jantan, pada strobilus jantan ini terdapat sporangia yang sel-selnya akan mengalami meiosis dan menghasilkan mikroposis. Mikrospora akan berkembang membentuk serbuk sari. Strobilus betina pada terdapat banyak megasporofil. Tiap megasporofil mengandung 2 bakal biji. Tiap bakal biji mengandung megasporangium. Sel dalam megasporangium akan mengalami meiosis dan menghasilkan megaspora. Inti megaspora akan mengalami mitosis membentuk sel telur. Penyerbukan pada gimnospermae terjadi jika serbuk sari menempel pada liang bakal biji. Serbuk sari akan tertangkap oleh cairan yang terdapat di lubang bakal biji. Jika cairan menguap, maka serbuk sari akan dapat masuk ke bakal biji dan terjadilah pembuahan. Biji tumbuhan di dalam megasporil dan dilengkapi dengan sayap. Tumbuhan gimnospermae bereproduksi secara aseksual. Pada pakis haji, pohon pinus contohnya. Tumbuhan pakis haji dapat reproduksi dengan menggunakan tunas yang disebut bulbil. Tumbuhan pinus dapat berkembang biak dengan menggunakan tunas akar. Tumbuhan paku atau Pteridophyta mengalami tahap gemetofit dan sporopit. Reproduksi seksual terjadi pada tahap gemetofit dengan dihasilkannya sel kelamin jantan dan betina yang akan mengalami proses fertilisasi. Tahapan selanjutnya adalah sporopit. Tahapan selanjutnya ini dapat dalam mengenal tumbuhan. Kemudian subscribe kalau yang belum subscribe, kalau yang sudah tinggal like dan tekan loncengnya. Terima kasih. Tahapan selanjutnya adalah sporopit akan tumbuh menjadi tumbuhan paku yang dapat menghasilkan spora. Tumbuhan lumut atau bryophyta juga dapat mengalami reproduksi seksual dan aseksual yang 1 kali siklus hidupnya. Juga dapat bereproduksi seksual dalam 1 kali siklus hidupnya. Reproduksi secara aseksual sporopit terjadi melalui pembentukan spora. Spora ini dihasilkan oleh sporarium atau kotak spora. Spora yang dihasilkan adalah spora haploid. Spora ini kemudian akan tumbuh menjadi protonema. Adapun reproduksi secara seksual pada bryophyta yaitu dengan cara penyatuan gamet betina dengan sperma yang dihasilkan oleh arteridia berupa sperma. Sperma bergerak menuju sel telur di arkegonia dengan perantara air. Pertemuan sel telur dan sperma menghasilkan sigot. Kemudian sigot membelah secara mitosis membentuk sporanium